Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Dewi Rahmawati, NIM 196151033, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan tentang dialog interaktif. Yang pertama, pengertian dialog interaktif. Yang kedua, tujuan dialog interaktif. Yang ketiga, contoh dari dialog interaktif. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian dialog interaktif. Dialog interaktif adalah sebuah perbincangan hangat yang isinya bisa dijadikan sebagai penambah wawasan masyarakat, serta dilakukan secara interaktif. Artinya, pewawancara dan narasumber berbincang secara santai, tidak kaku, serta terdapat guyonan di sela-sela wawancara. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang tujuan dialog interaktif. Tujuan utama dialog interaktif adalah untuk menyampaikan wawasan atau pesan penting kepada audiens yang ikut serta menyimak isi diskusi dialog interaktif. Dialog interaktif juga termasuk ke dalam jenis dialog formal, karena seringkali ditampilkan dalam acara resmi, perkuliahan, atau acara pemberitaan nasional. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang contoh dialog interaktif. Sekarang saya akan menyampaikan tentang contoh dialog interaktif. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di pembuluh darah. Hipertensi itu ketahuannya dari apa? Nah, bisa dari pemeriksaan. Biasanya orang mikir kalau sakit kepala, tapi sebenarnya hipertensi tidak selalu dari apa yang dirasakan. Berarti apakah harus diperiksa? Nah, pemeriksaan darah tinggi bisa di rumah. Bisa ada alatnya, tinggal dipakai, ada mindsetnya. Biasanya butuh 3 kali pengukuran. Kalau cuma 1 kali, maka belum akurat. Kapan tuh paling baik untuk pengukuran? Tidak ada masalah, tapi yang penting 30 menit sebelum tidak beraktivitas berat dan tidak minum kopi. Apa indikasi darah tinggi? Bila tekanan di atas 140/190. Kemudian, kapan darah itu dikatakan normal? Yang normal itu 120/80. Jadi bagaimana itu membacanya? Kalau sistolik dan diastolik. Kalau terlalu tinggi, berbahaya, terutama sistolik. Kalau ibu-ibu marah itu darahnya tinggi atau enggak? Bukan itu, tapi marah-marah bisa lebih ke arah resiko apabila ibu itu memiliki darah tinggi. Bagaimana itu? Resiko itu jadi cenderung ke keluarga atau keturunan. Kalau keluarga memiliki riwayat, maka anak-anaknya bisa juga. Kalau usia meningkat, makin bertambah usia, makin pembuluh darahnya kaku. Bisa nggak sih anak-anak mengalami yang namanya darah tinggi? Bisa aja, ada primer dan sekunder, seperti penyakit ginjal dan kelainan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.